Suara kucing. Udah, jangan itu aja. Sekarang dijawab aja ya. Siapa nama kakak yang di depan? Ada yang bilang Kak Ayam. Kalau Kak Ayam bunyinya gini. Kalau ini suara apa? Gajah. Siapa yang mau sama perpustakaan diajak jalan-jalan gratis ke kebun binatang? Siapa yang pernah lihat singa di kebun binatang? Siapa yang pernah lihat harimau di kebun binatang? Siapa yang mau tinggal di kebun binatang? Oh, nggak ada. Tepuk satu. Pak Bun bilang kemarin tepuk satu pro yes gitu ya. Tepuk satu. Iya, Bapak Ibu boleh ikut kalau masa kecil belum bahagia. Tapi dari atas ya, pro yes, bukan pro yes. Nanti benjol ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Pintar, tepuk tangan semuanya. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Awam mau cerita untuk teman semua. Kak Awam ganteng apa jelek? Makasih. Kejujuranmu meremukkan hatiku. Tahu? Senang banget hari ini karena kita semua di sini adalah duta-duta cerita. Tahu nggak sih, duta cerita itu sangat penting loh. Dulu waktu Kak Awam pernah, kan saya kan pendongeng ya, ketika naik pesawat itu pesawat kalau dari luar, kalau dari dalam gini. Suara apa itu? Pesawat. Beda lagi kalau pesawat gini. Tepuk satu. Ketika naik pesawat, ada anak kecil yang nangis terus. 5 menit Kak Awam sampai liatin nangis terus. Orang nangis malah ketawa. Jangan ketawa. Ketika menangis, Kak Awam deketin saja sambil bunyiin gini. Kan duta cerita, ya kan? Harus sadar dong. Namanya duta cerita, kalian semua ini tidak terbatas ruang dan waktu. Pokoknya harus selalu bercerita. Begitu anaknya nangis, Kak Awam deketin sambil bilang gini. Ini anaknya langsung berhenti nangis nyari kucing. Habis itu nangis lagi. Lalu Kak Awam bunyikan suara. Semua penumpang nyari bebek. Untungnya pilotnya nggak nyari bebek. Nanti langsung ketabrak. Tepuk satu. Terus Kak Awam juga suka menggembirakan anak-anak yang lagi sakit. Pintunya kan di rumah sakit itu anaknya pintunya Kak Awam buka. Gitu kan? Begitu masuk anaknya lagi tiduran. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Dia bilang apa? Waalaikumsalam. Kan lagi sakit. Lalu Kak Awam kemudian cerita. Kan suka baca buku, ya kan? Ada seorang pangeran, anaknya ini mulai nonton. Kayak ibu-ibu di sana. Pangerannya naik kuda nak.
kudanya dipacu dengan kencang. Kudanya begitu sampai di hutan, anaknya udah mulai, ini anaknya kira-kira masih TK. Dia kemudian sudah melihat bukunya Kak Awam. Dibalik lagi. Pangerannya sampai di hutan. Hutannya banyak binatang buas. Coba suara apa? Apa itu? Pintar. Anaknya jawab singa. Bagus. Dia bilang juga gajah. Kan lagi sakit. Dia bilang nggak begitu, dia bilang nggak monyet, nggak gitu, dia bilang mirip. Senang banget. Akhirnya anak itu pun bahagia gembira, tepuk tangan dah. Jadi kalau sampai nanti ada yang sedih pulang dari sini karena menganggap bahwa kita bukan pemenang, maka itu akan menjadi sia-sia, karena adik-adik semuanya adalah duta-duta cerita Indonesia di provinsi masing-masing. Nah, sekarang Kak Awam pengen sedikit berbagi pengalaman, ya. Kalau kita bercerita, itu kita membutuhkan yang namanya power. Nah, power itu kuat dan lemahnya suara. Contohnya begini ya adik-adik. Kalau adik-adik berada di depannya Kak Awam seperti ini, berarti Kak Awam nggak perlu berceritanya begini. Pada suatu hari. Karena cukup seperti ini. Pada suatu hari, seorang pangeran mengendarai kudanya. Ketemulah kucing. Artinya power itu kuat dan lemahnya suara. Siapa yang harus menguatkan, siapa yang harus melemahkan adalah kita. Kalau ruang kita tidak terlalu lebar, besar, ya, kita tentu saja tidak perlu harus suara keras sekali, ya. Seperti itu. Tepuk satu. Yes. Mana suaramu? Ini suaraku. Lalu kemudian ketika kita bercerita, ada yang memang penting harus kita perhatikan. Menyajikan cerita itu sama kalau kita menyajikan makanan. Yang pertama, makanan itu kalau sebelum disajikan, kita siapkan apa dulu? Apa dulu? Ya, sendok, piring. Masakannya sebelum diolah berupa apa? Tepuk tangan dan bahan-bahan dikumpulkan. Makanan itu juga begitu ya, bahan-bahan dikumpulkan. Jadi cerita itu juga sama, bahannya dikumpulkan. Sekarang Kak Awam mau tanya, kalau bahan makanan itu kita kumpulkan, kira-kira boleh nggak di dalam makanan itu ada formalinnya? Ada pewarna yang berlebihan? Tidak. Ada boraknya? Tidak. Nah, karena borak, formalin, pengawet dan lain sebagainya adalah merupakan unsur yang bisa merusak. Cerita juga begitu. Di dalam cerita itu harus disampaikan sebuah kebaikan tanpa harus kita ada di dalamnya kekerasan. Misalkan seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, itu harus betul-betul diminimalis. Seperti itu. Mana suaramu? Ini suaraku. Setelah cerita dipilih dengan baik, misalkan ya, kemudian cerita itu diolah. Sama dengan makanan, diolah itu agar ceritanya itu nikmat untuk disajikan. Nah, diolah, setelah diolah disaji. Cerita begitu disajikan. Kalau menyajikan cerita berarti ada beberapa unsur. Satu, seperti teknik vokal.
Teknik vokal adik-adik pasti hebat semuanya. Tepuk tangan dong. Satu ada namanya narasi pada suatu hari. Misalkan gitu ya, pada zaman dahulu. Misalkan di sebuah desa. Misalkan gitu ya, narasi. Narasi dalam pembacaannya tidak harus sama dari awal sampai akhir. Contohnya misalkan gitu, pada suatu hari di sebuah desa ada seorang pangeran bernama Pangeran Anu. Pangeran Anu kemudian ketemu sama Anu.